Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9 yang Ibu rindukan. Bagaimana kabar kalian? Ibu berharap kalian tetap sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan meskipun kita belajar di rumah saja. Oke? Kita tetap patuhi kesehatan supaya kita tetap terjaga dari pandemi COVID-19 ini. Oke? Anak-anak, hari ini Ibu akan memberikan materi mengenai teks cerpen. Apa sih tujuan dari teks cerpen ini? Yang pertama, kita bisa mengidentifikasi apa yang dimaksud dengan teks cerpen. Yang kedua, kita bisa menyimpulkan apa sih teks cerpen itu, apa sih unsur-unsur dari teks cerpen itu. Kemudian yang ketiga, kita bisa menelaah isi dari teks cerpen. Dan yang terakhir, kita bisa mengungkapkan perasaan kita melalui teks cerpen. Baik anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan tentang apa itu teks cerpen, Ibu ingin menanyakan kepada kalian, apakah ada yang sudah pernah membaca atau belum pernah sama sekali membaca apa itu teks cerpen? Sudah pernah membaca teks cerpen atau belum? Kalau belum, tidak apa-apa. Hari ini kita akan belajar mengenai teks cerpen. Yang sudah pernah pasti tahu apa itu teks cerpen. Cerpen sendiri merupakan singkatan dari cerita pendek, ya. Yang berarti ceritanya dapat dibaca dalam sekali duduk. Dalam artian, ketika kita membaca teks cerpen itu bisa langsung selesai atau langsung akhir ceritanya dapat kita ketahui secara langsung. Yang kedua, cirinya yaitu teks cerpen tidak boleh lebih dari 10.000 kata. Jadi kalau kurang dari 10.000 kata, namanya bukan teks cerpen. Ingat-ingat ya. Kemudian, ciri yang selanjutnya yaitu penokohannya diceritakan secara ringkas dan jelas. Ceritanya lebih sederhana dibandingkan dengan karya sastra lain atau novel. Kemudian, apa sih cerita pendek itu sendiri? Jadi, cerpen merupakan narasi dan fiktif, gabungan antara narasi dan fiktif. Yang selanjutnya yaitu cerpen itu hanya memiliki satu alur cerita saja, berbeda dengan novel. Kalau di dalam novel itu bisa 2-3 alur, namun dalam cerpen itu hanya satu alur saja. Jadi ceritanya lebih sederhana dan tidak rumit, tidak terkesan rumit. Kemudian penokohannya pun lebih sederhana. Nah, sudah Ibu jelaskan ciri-cirinya, apakah kalian bisa menjelaskan apa itu pengertian dari teks cerpen? Teks cerpen sendiri merupakan cerita, ya, yang berarti narasi. Oke, paham? Narasi berarti bentuknya adalah sebuah cerita. Cerpen merupakan karya sastra berbentuk cerita atau berbentuk narasi yang menceritakan tentang tokoh-tokoh yang mengalami permasalahan, namun diceritakan dalam bahasa, kemudian alur yang lebih sederhana sehingga sampai kepada pembaca dengan maksud dan tujuan yang mudah dipahami. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai unsur-unsur pembangun yang terdapat di dalam sebuah cerpen. Jadi di dalam sebuah cerpen itu terdapat unsur-unsur pembangun. Sama halnya seperti sebuah bangunan. Itu ada fondasinya terlebih dahulu, ya kan? Ya, sama dengan cerpen pun demikian. Jadi unsur-unsur pembangun di dalam sebuah cerpen itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada unsur intrinsik atau unsur yang membangun dari dalam. Yang kedua adalah unsur ekstrinsik, yaitu unsur yang membangun dari luar. Jadi dari dalam dan dari luar itu harus saling membangun. Hari ini Ibu akan membahas mengenai unsur intrinsik atau unsur yang membangun dari dalam sebuah cerita pendek. Unsur intrinsik terdapat 6. Yang pertama ada tema.
Yang kedua ada alur cerita. Yang ketiga ada penokohan, kemudian ada tokoh, kemudian ada sudut pandang, kemudian ada latar. Jadi kita bahas satu persatu ya anak-anak. Yang pertama, tema. Ada yang tahu apa itu tema? Di kelas 7, kelas 8 kita sudah mempelajari berbagai jenis teks yang diantaranya saling berkaitan dengan sebuah tema. Tema sendiri merupakan gagasan dasar atau gagasan umum yang menopang sebuah karya sastra. Contohnya, tema mengenai persahabatan, tema mengenai keadilan, tema mengenai ekonomi. Itu merupakan garis besar atau inti dari sebuah cerita yang nantinya diturunkan menjadi sebuah judul. Unsur intrinsik yang kedua yaitu alur cerita. Apa itu alur cerita? Alur cerita merupakan peristiwa yang jalin-menjalin berdasarkan urutan atau hubungan tertentu. Jalin-menjalin yang dimaksud di sini adalah adanya keterkaitan antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya berdasarkan urutan atau hubungan tertentu seperti waktu dan sebab akibat yang menjadikan sebuah cerpen atau cerita pendek ini jadi semakin menarik ya. Unsur yang selanjutnya ada unsur penokohan dan tokoh. Keduanya ini saling berkaitan. Jadi tidak mungkin tidak ada tokoh atau tidak ada penokohan ya. Nah, penokohan sendiri merupakan watak yang ditampilkan oleh seorang tokoh. Tokoh yang dimaksud di sini adalah orang yang ditampilkan dalam cerita pendek tersebut. Jadi tokoh dan penokohan itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian unsur pembangun yang selanjutnya yaitu latar. Apa itu latar? Latar merupakan penempatan waktu dan tempat beserta lingkungannya. Latar sendiri dibagi menjadi 3. Ada latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Unsur pembangun yang terakhir yaitu sudut pandang. Apa itu sudut pandang? Sudut pandang merupakan cara penulis memandang tokoh-tokoh cerita dengan menempatkan dirinya pada posisi tertentu. Contohnya, ada sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Jadi anak-anak, unsur intrinsik ini itu adalah satu kesatuan yang saling membangun. Jika di dalam sebuah cerita pendek atau di dalam cerpen tidak ada salah satu unsur intrinsiknya, berarti cerpen tersebut tidak layak ya, atau kurang layak untuk dibaca oleh kita. Karena unsur keenam ini itu harus ada dalam sebuah cerita pendek supaya menghasilkan suatu cerita yang utuh dan dapat dipahami oleh kita semua. Baik anak-anak, apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran mengenai teks cerpen hari ini? Apa itu teks cerpen? Betul sekali. Apa saja unsur intrinsik yang terdapat di dalam sebuah cerpen? Ya, betul, ada 6. Baik anak-anak, untuk hasil evaluasi silakan kalian cari di internet dengan tema apa saja, tema bebas mengenai teks cerpen. Silakan kemudian kalian kirimkan ke ibu melalui aplikasi WhatsApp. Oke? Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga apa yang disampaikan kepada anak-anak sekalian bisa dapat dipelajari dengan mudah. Anak-anakku yang aku sayangi, jangan lupa ketika kita berpergian keluar rumah, gunakan masker. Kita harus mematuhi protokol kesehatan. Gunakan masker untuk kita supaya terhindar dari COVID-19.
Jangan lupa juga cuci tangan dan jaga kesehatan. Baik, untuk pembelajaran pada hari ini mengenai texture pen kan semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.